Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok ini yang akan menjelaskan dalam video tutorial bahasa pemrograman C++ dengan saya Zidan Mutakin, dan di sebelah kiri saya Devanza Yudhistaniala, dan di sebelah kanan saya Galang Setiawan, dan yang terakhir saya Muhammad Fadil Masburi. kami berempat akan menjelaskan dan membawakan materi-materi yang ada di dalam video bahasa pemrograman C++. Sejarah C++. C++ pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan komputer bernama Vigernes Rushford yang ada di foto ini orangnya. Pada awal tahun 1980-an di Bell Labs, Amerika Serikat. Awalnya, bahasa ini dibuat sebagai pengembangan dari bahasa C, tapi dengan tambahan konsep Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya ada use case C++. Dalam dunia nyata, C++ digunakan di banyak bidang penting, misalnya dalam pembuatan sistem operasi seperti Windows dan Mac OS, engine game besar seperti Unreal Engine, aplikasi desktop seperti Adobe Photoshop, bahkan program keamanan dan simulasi sains. Bisa dibilang, C++ ini seperti bahasa yang serba bisa. Dia cepat, kuat, dan stabil, makanya sering digunakan di proyek-proyek yang butuh performa tinggi. Struktur dasar program C++. Setiap program C++ selalu dimulai dengan fungsi utama yang bernama main. Fungsi ini adalah pintu masuk program, tempat di mana semua kode akan dijalankan. C++ juga punya konsep fungsi function yang membantu kita memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih rapi dan mudah dipahami. Function dan header. Di bagian paling atas ini, kita biasa menambahkan include IOStream supaya bisa menggunakan fungsi input dan output. Seperti cin. Cin itu untuk menerima data dan code untuk menampilkan data ke layar. C++ juga mempunyai konsep fungsi function yang membantu kita memecah program menjadi bagian-bagian kecil agar lebih rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya Devanza Yudhistaniala akan menjelaskan apa itu input, vektor, dan looping. Di kode ini kita akan belajar cara menerima input dari user dan menyimpannya ke dalam struktur data bernama vektor. Kenapa vektor? Karena vektor bisa menampung data dalam jumlah dinamis, berbeda dengan array yang ukurannya tetap. Contoh, fungsi push digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam vektor. Setelah itu, loop kedua menambahkan semua nama yang sudah disimpan. Konsep ini penting banget karena vektor nanti kita pakai juga buat CRUD. Apa itu CRUD? CRUD adalah create, read, update, delete. Yuk, kita lanjut. Kita pakai juga buat CRUD data mahasiswa perpustakaan. Prinsipnya sama, cuma datanya lebih kompleks. CRUD sendiri artinya tadi saya sudah jelaskan. CRUD sendiri artinya create, read, update, dan delete. 4 operasi dasar untuk mengelola data. Semua data itu saya simpan dalam vektor agar mudah diakses, dan setiap kali user memasukkan data, kita tulis juga ke dalam file data.txt menggunakan offstream.mode. iOS up artinya data baru akan ditambahkan di alur file tanpa menghapus data lama. Jadi setiap kali kita menjalankan program, data lama tetap aman. Setelah loop selesai, file kita tutup dengan file.close. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas program C++ yang tadi sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Dimana program C++ kali ini kita akan membahas program C++ yang bisa create, read, update, dan juga delete. Jadi hasil atau output dari program C++ kali ini kita akan mencoba menyimpannya dalam file bernama data.txt. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita di sini menggunakan library yang bernama IOStream, itu untuk input output di konsol. Lalu ada Ftrim untuk bekerja dengan file, di mana dia bisa membuat dan juga bisa mengupdate file tersebut. Lalu di sini ada vektor, di mana vektor sendiri itu berfungsi untuk menyimpan banyak data dalam bentuk dinamis, yaitu mirip seperti array, tapi dia lebih fleksibel. Lalu di sini kita ada using namespace std.
huruf kawal sini, yaitu agar kita nggak usah menulis std.2.2 terus menerus. Oke, jadi di sini kita punya struk buku ya. Jadi ini ada struk yang namanya buku, lalu struk ini kayak cetakan yang atau template yang isinya beberapa data-data penting. Misalkan kalau di sini ada tanggal, ada NIM, ada nama, ada fakultas dan jurusan. Lalu di sini kalau kita geser ada status dan juga ada note. Nah, selanjutnya ada fungsi main. Dalam fungsi main ini itu fungsi utama dalam bahasa pemrograman C++. Di mana di sini kita mau membuat vektor buku data untuk menyimpan semua data buku yang nanti diinput sama pengguna yang running program ini. Lalu ada upstream file, di sini dia itu untuk buka dan membuat file bernama data.txt dalam directory sama yang ada di Bastro CPP ini. Di si user tidak download data.txt. Lalu di sini ada iOS 2app, ini itu artinya append. Jadi data baru bakal ditambahkan ke akhir file tanpa menghapus data lama ya. Oke, selanjutnya di sini ada code untuk pengguna data buku, SIN, segala macam. Programnya ini nanya dulu nih mau masukin berapa data buku di sini. Nanti dia tuh disimpan di variabel yang namanya n ya. Karena di sini kan karakter input. Nah, karakter input yang diinput oleh pengguna itu bakalan dimasukin ke dalam variabel n. Lalu selanjutnya di sini tuh ada bagian looping untuk perulangan. Bagian sini kita pakai for ya, looping yang bernama for untuk supaya si pengguna bisa input data buku sebanyak yang diminta. Banyak yang diminta, ada sampai sini. Banyak yang diminta setiap kali pengulangan. Program bakal minta input dari ID sampai not, sehingga semua akan disimpan sementara di dalam variabel B. Variabel B ini dia disimpan di sini. Data tikus B ini. Ya. Nah, setelah semua data, tadi kan nih data dimasukkan di dalam ke sini. Nah, dia itu dimasukkan dari sini ke dalam vektor data ini. Dan baris berikutnya menulis data tersebut ke dalam data.txt di sini. Kalau kita scroll di ke kanan, dia akan menemukan di data.txt. Nah, di sini ini ada file titik close. Ini bagian penuntukan atau pesan terakhir, di mana ini tuh kayak setelah selesai file ditutup pakai file titik close nya. Lalu dia tuh ada tekanan data berapa disimpan ke data.txt. Nah, lalu dia itu return 0. Nah, jadi singkatnya program ini itu minta data pengguna menyimpannya di memori menggunakan vektor, lalu menuliskannya secara permanen ke file data.txt. Dengan cara ini kita bisa bikin sistem input data sederhana tanpa database. Nah, berikutnya kita bisa coba running si file ini itu untuk testing apakah apa yang saya sebutkan tadi benar. Ini plus main is all. Oke, kita bisa langsung coba lakukan pengujian di sini. Lalu kita akan membuat file baru. Saya akan buat file baru. Bastro atau akan simpan di folder yang sama. Nah, kita akan coba mengcompile si program kita ini. Lalu nama file kita lalu nama file nanti hasil nanti dikompil. Sini saya bastro.exe. Lalu kita bisa langsung running. Masukkan jumlah data buku 1, ID 1, sekarang tanggal 14, NIM-nya 725 00 30 misalkan.
nama Asep Supriyadi, fakultasnya informatika, fakultas dan jurusan informatika gitu ya. Status meminjam, peminjaman hari ini. Nah, data berhasil disimpan ke data.txt. Sekarang kita lihat data.txt. Nah, ini ada di sini. Ya. Jadi program ini tuh bisa create, read, update, dan juga delete ke dalam data.txt. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup.